Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja hari Jumat tanggal 19 Juli 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini kami datang dan bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur malam yang kami lewati, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh kuasa-Mu dan penuh berkat-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan kami jalankan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mazmur 89 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Engkau pernah berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Engkau bersabda, Aku telah memberi pertolongan kepada seorang pahlawan, telah meninggikan seorang pilihan dari antara bangsa-bangsa itu. Aku telah menemukan Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menaklukkannya, dan orang durjana tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan mereka yang membencinya akan kubunuh. Kebenaranku dan kasih setiaku menyertai dia, dan oleh karena namaku tunduk kekuatannya atas akan ditinggikan. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia akan memanggilku, Engkaulah Bapakku, Allahku, gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja dunia. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin sampai selama-lamanya dinastinya, dan tahtanya seumur langit. Jika keturunannya meninggalkan Tauratku dan tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan menghukum pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kutarik darinya, dan kesetiaanku tidak akan kuingkari. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan ucapan bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, pasti aku tidak akan berdusta kepada Daud. Dinastinya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan teguh seperti matahari di hadapanku. Teguh selama-lamanya seperti bulan, saksi setia di awan-awan. Tema renungan kita pada pagi hari ini, Raja Tertinggi, Datu Maka Lolokanna. Keberlangsungan suatu kerjaan, mau ia makmur atau tidak,
aman atau bermasalah sangat tergantung pada rajanya. Manakala seorang raja bertindak gegabah dan hanya memikirkan diri sendiri, hancurlah kerajaan yang dipimpinnya. Layaknya Saul, karena lebih mementingkan diri sendiri, akhirnya Israel terancam. Berdasarkan hal itu, Tuhan memilih seorang dari tengah bangsa untuk memimpin umat Tuhan, yakni Daud. Pilihan Tuhan terhadap Daud sebagai raja merupakan kisah sejarah Israel di masa lalu. Lalu apa pesannya bagi kita pada masa kini? Teks bacaan kita hari ini yang mengatakan bahwa sampai selamanya dinasti Daud tak akan pernah terputus. Ayat 37. Kelak di kemudian hari, dari tunas Daud akan lahir raja tertinggi di antara raja-raja dunia, yaitu Yesus Kristus. Intervensi Tuhan kini berlaku bagi seluruh umat manusia. Kedatangan Yesus Kristus menyatakan kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda dari kerajaan Allah ialah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan puncaknya ialah keselamatan manusia. Melalui pembacaan hari ini, kita kembali disadarkan bahwa pemilihan Daud sebagai raja atas Israel hendak mengingatkan betapa Tuhanlah raja kekal dan tertinggi dalam hidup kita. Melalui Allah dan Roh Kudus, kita diyakinkan bahwa kedatangan Yesus Kristus merupakan gerak cinta kasih Allah yang menyerap dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, cinta kasih Allah Tritunggal senantiasa berlangsung dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kehadiran Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk membentuk penyataan kerajaan Allah bagi dunia. Kita yang telah dihimpunkannya telah menjadi warga kerajaan Allah. Maka dengan demikian, sebagai orang beriman, keselamatan kita dari hari lepas hari tetap berada dalam tangan pengasihan Sang Raja tertinggi, yaitu Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini menjadi pelita bagi kami, bagi kaki kami, dan menjadi terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami dalam sepanjang perjalanan hidup kami hari ini, di mana kami akan melaksanakan setiap aktivitas kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Bapa yang di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga dalam usahanya nyata kuasa dan mujizat-Mu, sehingga penyakit yang derita boleh sembuh. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka. Nyatakanlah kuasa-Mu bagi mereka yang mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia, baik perkawinan maupun bertambah usia kelahiran. Berkati juga anak-anak kami yang sedang bangku pendidikan, memberikan hikmat sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, begitu juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan jalan, Engkau bukakan jalan sehingga mereka memperolehnya karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Bapa kami yang di surga,
Inilah doa kami, dan ampunilah dosa dan dosa kami, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.